Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya atas nama Akif Eliazar Seni Putra, lihat nama saya di sini. Saya akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin menarik untuk dibahas. Sesuai dengan yang tertera di sini, kita akan membahas tentang bahasa dan mobilitas sosial. Lalu hubungan antara penulisan bahasa tertentu dengan status sosial. Video ini juga bertujuan sebagai tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Syamsuddin, yang mengaku di mata kuliah sosiolinguistik. Tentu saja, apa saja yang akan kita bahas pada topik kali ini? Yang pertama adalah pengertian bahasa. Kemudian kita akan membahas pengertian mobilitas sosial. Lalu yang terakhir, hubungan bahasa dan mobilitas sosial. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bahasa dan mobilitas sosial. Bahasa dan mobilitas sosial adalah dua konsep yang saling terkait erat. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan kebiasaan. Lalu mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu atau kelompok sosial dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya. Jadi pertama, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada sesama manusia. Sementara mobilitas sosial itu adalah pergerakan atau perpindahan suatu individu atau kelompok dari satu tingkat ke tingkat yang lain atau satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian pengertian bahasa di sini akan dijelaskan lebih lengkap. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan interaksi satu sama lain. Bahasa terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena bisa menjadi alat utama untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Jadi semua yang keluar dari mulut, semua yang ditulis dengan tangan itu adalah bahasa. Mulai dari kata, frasa, klausa, lalu kalimat. Jadi semua yang diungkapkan oleh manusia ke manusia lain adalah bahasa. Kemudian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status atau kedudukan seseorang atau suatu kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Perpindahan ini bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Jadi mobilitas sosial itu kayak suatu jabatan atau tingkatan yang ada pada beberapa faktor seperti pendidikan dan pekerjaan. Lalu perpindahan mobilitas sosial ini bisa terjadi vertikal, meningkat atau naik atau turun, maupun horizontal, berpindah ke tingkat yang lain namun tetap di jenjang yang sama. Kemudian kita akan membahas tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal ini perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang berbeda tingkatannya dalam hierarki sosial, baik naik yang disebut social climbing maupun turun yang disebut social shifting. Jadi mobilitas vertikal ini misalnya saya berikan sebuah permisalan, sebuah guru. Ya, guru itu jika mengalami mobilitas vertikal, contohnya seperti social climbing, dia akan naik menjadi misalnya wakil kepala sekolah.
yang awalnya cuma sekedar guru biasa, atau seorang lulusan SPD, lulusan sarjana, dia mengalami social climbing, maka dia akan naik ke tingkatan doktor atau profesor. Begitu juga dengan social seeking atau tingkatannya turun. Misal seperti petani yang kemudian turun karena kondisi yang ditimpanya. Jadi dari petani dia akhirnya menjadi warga biasa. Kemudian mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi ke posisi lain dalam tingkat sosial yang sama. Ini berarti bahwa meskipun ada perubahan dalam pekerjaan atau peran sosial, status sosial individu atau kelompok tersebut tetap berada pada tingkat yang sama dalam hierarki sosial. Jadi permisalan, ada guru bahasa Arab di sekolah A, kemudian dia mengalami mobilitas horizontal, dia berpindah ke sekolah B, namun dia tetap menjadi guru bahasa Arab. Itu berarti perpindahannya tetap sama, tetap sebagai guru bahasa Arab, namun tempatnya berbeda. Kemudian untuk topik yang terakhir, kita akan membahas tentang hubungan bahasa dan mobilitas sosial. Bahasa dan mobilitas sosial memiliki hubungan erat dan saling menghubungi. Beberapa di antaranya yakni pergeseran bahasa, pemetaan bahasa dan identitas sosial, bahasa dan jaringan sosial, bahasa dan pendidikan, dan yang terakhir bilingualisme dan mobilitas sosial. Jadi kenapa kita membahas tentang bahasa dan mobilitas sosial? Karena memang kedua konsep ini sangat berpengaruh dan sangat mendukung satu sama lain. Di antaranya ada enam hal yang mempengaruhi kedua konsep ini. Kita akan membahasnya mulai dari pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya kontak bahasa. Apabila seseorang atau sekelompok penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan berinteraksi dengan masyarakat tutur di wilayah tersebut, maka akan terjadilah pergeseran bahasa. Jadi maksudnya, misal ada seseorang yang awalnya dia tinggal misal di Indonesia, kemudian dia selama di Indonesia kan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian misalnya dia pergi ke Amerika ya, untuk bekerja atau bersekolah, otomatis dia akan mengalami pergeseran bahasa karena bahasa di Amerika tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia akan mengalami pergeseran bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris selama dia di Amerika. Kemudian pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan prestis dari bahasa di mata masyarakat pendukungnya. Pemertahanan bahasa terkait dengan perubahan dan stabilitas penggunaan bahasa di satu pihak dengan proses psikologis, sosial, dan kultural di pihak lain dalam masyarakat anti bahasa. Jadi ini seperti lawan dari pergeseran bahasa tadi. Yang pemertahanan bahasa ini, seseorang itu ingin mempertahankan bahasanya. Seseorang itu tidak ingin mengubah bahasa yang dia gunakan. Dia akan terus menggunakan bahasa pertama atau bahasa yang dia pakai di negaranya, walaupun dia ada di negara orang lain. Dia mungkin akan menggunakan bahasa di wilayah itu, namun dia tetap akan mempertahankan bahasa asalnya. Kemudian bahasa dan identitas sosial.
Seperti yang kita bahas tadi, bahasa merupakan penting dalam membentuk karakter, yaitu berinteraksi dengan mengenalkan seorang bahwa orang itu bangsa mana, negara mana. Melalui interaksi sosial, bahasa membantu membangun dan memperkuat hubungan antar individu dalam suatu komunikasi. Jadi seseorang itu bisa dikenal dari bahasanya. Misal ada dua orang bertemu, si A dari Indonesia, lalu si B dari Australia. Nah, si B pasti bisa mengenali si A karena si A ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sudah pasti menurut si B ini, si A ini orang Indonesia karena bahasanya adalah identitas dari bahasa Indonesia. Kemudian bahasa dan jaringan sosial. Penguasaan bahasa tertentu dapat memperluas jaringan sosial dan profesional dengan membuka akses ke berbagai komunitas internasional dan peluang karir yang lebih luas. Dengan kemampuan berbahasa yang baik, seseorang dapat lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain yang dapat berpengaruh dalam jaringan sosial mereka. Jadi bahasa ini selain digunakan dalam interaksi sosial secara langsung, bahasa juga sudah pasti digunakan dalam interaksi sosial secara tidak langsung atau secara dalam dunia maya, atau yang disebut dengan jaringan sosial atau media sosial. Karena selain orang berinteraksi secara langsung bertatap muka, mereka juga bisa berinteraksi secara jaringan sosial dengan orang lain dari penjuru dunia. Dan bahasa yang saat ini lebih sering digunakan adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional nomor 1 di dunia untuk sekarang. Kemudian bahasa dan pendidikan. Kebijakan bahasa dalam pendidikan memainkan peran penting dalam mobilitas sosial. Kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa lokal dan bahasa asing dalam kurikulum dapat membantu siswa dari berbagai latar belakang sosial untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi dalam pendidikan ini juga bahasa juga sangat amat digunakan. Terutama ada mata pelajaran bahasa yang membahas dan memperdalam tentang hakikat bahasa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bilingualisme dan mobilitas sosial. Pengaruh bilingualisme. Pertama kita ketahui dulu apa sih bilingualisme itu. Bilingualisme itu seperti pembelajaran bahasa dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Jadi seseorang itu mampu menggunakan bahasa lebih dari bahasa aslinya. Pengaruh bilingualisme terhadap akses pendidikan dan pekerjaan juga signifikan dalam konteks mobilitas sosial. Akses ini memungkinkan individu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, bilingualisme berperan penting dalam meningkatkan mobilitas sosial melalui akses yang lebih ke pendidikan dan pekerjaan. Karena bilingualisme ini sudah pasti memperdalam tentang bahasa selama pembelajarannya, selama penerapan, selama pengembangan bilingualisme ini. Kemudian bilingualisme ini juga diterapkan dalam keadaan mobilitas sosial tertentu. Tentu akan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien daripada orang yang hanya menggunakan satu bahasa atau dua bahasa. Sekian dari pembahasan saya tentang bahasa dan mobilitas sosial. Jika ada pertanyaan atau saran atau ada perbaikan dari kekeliruan yang saya sebutkan, bisa di komen dan
sekalian diberi like, karena saya juga masih belajar dengan mata kuliah sosial linguistik ini, dan kita di video ini sama-sama belajar. Mungkin bisa nanti dibantu komen apa ada yang kurang, apa ada yang perlu saya bahas lagi, apa ada yang perlu yang saya pendalami, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.